Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Halim, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan distribusi frekuensi dan pembuatan grafik atau diagramnya ya. Oke, langkah pertama itu kita masuk ke Excel. Nah, kita harus sediakan dulu datanya terlebih dahulu sebelum kita mencari distribusi frekuensinya ya. Datanya harus ada. Oke, langkah pertama adalah kita ketahui jumlah seluruh data ini ada berapa dengan rumus sama dengan konta. Di sini kita blok semua data yang ada di sini. Oke, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa seluruh data itu ada 50. Kemudian kita mencari nilai terkecil dari data tersebut, yaitu dengan rumus sama dengan min. Kita blok lagi semua data yang tadi, lalu kita enter. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah 40. Kemudian mencari nilai terbesarnya adalah dengan rumus sama dengan max. Kita enter semua data lagi, lalu tekan enter. Nah, nilai terbesarnya adalah 95. Kemudian kita mencari range-nya, yaitu dengan rumus sama dengan nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Kita enter. Nah, sini adalah 55. Ini kita perbesar terlebih dahulu supaya lebih bagus. Kemudian untuk mencari jumlah kelas, kita gunakan rumus sama dengan 1 plus dalam kurung 3,322 dikali dalam Microsoft Excel itu tanda bintang ya. Lalu log. Nah, terus jumlah semua datanya kan ada 50. Kita tekan, lalu tekan enter, lalu tekan tutup kurung, lalu enter. Ini 6,64 karena di belakang koma ya, dan nilainya 6 lebih tinggi dari 4, maka kita bulatkan menjadi 7. Kemudian untuk mencari panjang kelas, kita menggunakan rumus sama dengan di sini range ini dibagi dengan jumlah kelas, Nah, karena di belakang koma ini lebih kecil dari 3, maka kita bulatkan menjadi 8 saja. Nah, setelah semua ini selesai kita cari, lalu kita bikin interval kelasnya. Nah, di sini kita tulis dulu intervalnya. Nah, interval kelas itu paling awalnya itu adalah nilai yang terkecil. Ini sebagai tepi bawah dari kelas pertama ya. Nanti tepi atas dari kelas terakhirnya itu harus 95. Oke, ini kita masukkan ke sini 40. Untuk mencari tepi atas dari kelas 1 ini, maka kita gunakan rumus sama dengan tepi bawah ditambah dengan berapa panjang kelasnya itu ada berapa, ada 8, lalu kita kurang dengan 1, lalu di enter. Nah, untuk mencari tepi bawah dari kelas kedua itu, yaitu tepi atas kelas 1 ini kita tambahkan dengan 1, berarti 47 ditambah 1 sama dengan 48. Oke, sama dengan 47 ditambah 1. Oke, sudah ketemu, lalu kita tarik saja sehingga menjadi 7 kelas ya. Oke, dia akan secara otomatis mengikuti karena sudah terbaca di Microsoft Excel-nya. Nah, sudah benar kan untuk awalnya 40, ujungnya 95. Oke, berarti interval kelasnya sudah benar. Akan tetapi ini interval kelasnya ini harus digabung atau disatukan, jangan terpisah seperti ini. Caranya adalah saya tulis dulu interval. Nah, kita gunakan rumus sama dengan ke time ini, lalu kita masukkan dulu ini titik koma ya, spasi, buka kutip, pemisah, tutup kutip, lalu lalu tepi atasnya tutup kurung, lalu di enter. Nah, dia akan seperti ini 40 sampai 47 menjadi tergabung ya menjadi 1, lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Oke, setelah interval sudah kita buat, lalu kita akan buat atau cari nilai frekuensinya. Untuk mencari frekuensi, kita gunakan rumus sama dengan mohon maaf, ini di blok dulu semuanya.
di blok sampai 17. Kita masukkan aja langsung rumusnya, sama dengan frekuensi. Nah, kita blok semua data yang ada di sini. Kalau sudah selesai, lalu titik koma, kita blok tepi atas dari interval tadi. Nah, ini kan tepi atasnya kita blok semua juga. Lalu kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, dia akan otomatis masukkan nilai semua frekuensinya. Oke, nilai frekuensi ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Otomatis nilainya akan menjadi 50 ya, karena semua data yang ada tuh 50. Maka untuk mencari totalnya kita gunakan sama dengan sum. Nah, kita blok semua data frekuensinya, lalu kita tekan Enter. Nah, di sini ada 50 berarti fase ya. Kemudian kita mencari frekuensi relatifnya. Oke, ini kita besarkan dulu sedikit. Nah, oke. Untuk menjadi frekuensi relatifnya, kita gunakan rumus sama dengan di dalam kurung nilai frekuensi ini 5 dibagi dengan berapa jumlah datanya, 50 ya. Lalu ditutup kurung. Lalu kita kalikan, dalam Microsoft Excel kali itu bintang ya, dikali 100. Lalu kita tekan Enter. Setelah datanya kita dapatkan, lalu kita tarik saja, dia akan otomatis menyesuaikan. Setelah interval frekuensi dan frekuensi relatifnya kita temukan, nah biar rapi kita bikin tabelnya dulu di sini. Pilih ini, lalu pilih all borders. Nah, ini kita tengahkan saja semua biar rapi. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung buat diagram batang dan diagram lingkarannya ya. Biasanya kalau untuk mencari membuat interval, membuat diagram batangnya, kita menggunakan interval dan frekuensi. Kita blok aja data interval dan frekuensinya, lalu kita tekan yang di bawah kanan ini. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih charts. Nah, di sini ada diagram batang, kita sesuaikan saja dengan keinginan kita, akan lebih baik jika diagram batang ya teman-teman. Nah, setelah ini kita rapikan dulu posisinya. Nah, untuk judul dari diagramnya ini bisa kita ubah dengan distribusi frekuensi apa yang kita cari. Di sini kan data nilai statistik. Di sini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan, mau tabelnya bentuknya kayak mana. Di sini ada pilihannya. Nah, saya sarankan yang ini juga boleh, ini juga boleh. Tapi untuk lebih gampang membacanya ini aja sih, kan kelihatan juga angkanya di sini. Oke. Jadi dari data nilai statistik di dalam diagram batang ini dapat kita simpulkan bahwasanya mahasiswa paling banyak itu mendapatkan nilai 64 sampai 71. Sedangkan mahasiswa paling sedikit mendapatkan nilai 72 sampai 79. Nah, setelah data nilai statistik sudah kita masukkan ke diagram batang, kita bisa lanjutkan ke membuat diagram lingkarannya ini. Biasanya frekuensi relatif ini menggunakan diagram lingkaran. Kita blok saja semuanya. Nah, di sini kita pilih lagi chart. Nah, di sini ada lingkaran kan, kita tekan saja lingkaran, kita taruh di posisi yang bagus. Nah, di sini ya. Kita pilih dulu. Nah, biasanya diagram lingkaran ini menggunakan persen ya. Kita gunakan persen saja. Di sini bisa kita ubah sama kayak yang tadi. Data nilai statistik. Nah, untuk keterangan sini bisa kita ubah dengan interval yang ada di sini. Langkahnya kita tekan kursor di bawah kanan, lalu kita pilih select data. Kita pilih edit yang bagian sini, lalu kita blok aja semua data yang ada di interval, lalu kita tekan OK, lalu OK. Nah, secara otomatis dia akan taruh di sini saja. Secara otomatis dia akan masuk ke dalam ke sini. Nah, mungkin cukup sekian tutorial pembuatan distribusi frekuensi dan diagram atau grafik dari saya. Salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.